Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Gafria Priyanka, MM4, dan saya adalah seorang sarjana pariwisata dan magister manajemen pemasaran pariwisata dengan konsentrasi manajemen perhotelan. Saya sendiri adalah seorang dosen di program studi sarjana pariwisata Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Aisyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah manajemen perhotelan. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Untuk sistem pembelajaran yang saya terapkan di setiap mata kuliah yang saya ampuh adalah penyampaian, interaksi, dan penilaian. Untuk penyampaian sendiri, saya memberikan berbagai materi untuk mahasiswa belajar, baik itu secara mandiri ataupun di kelas, agar mahasiswa dapat menerima materi atau bahan ajar dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Interaksi dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah saya saat ini adalah saya menggunakan kegiatan tatap muka di antara dosen dan mahasiswa untuk mendiskusikan mata kuliah yang dilakukan di dalam kelas untuk mencapai tujuan dari pembelajaran mata kuliah saya. Kemudian yang ketiga adalah sistem penilaian. Hal ini menyangkut pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya seperti sebuah artikel, kuis, atau penyelesaian kasus untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa atas mata kuliah atau pembelajaran yang telah kami lakukan secara objektif sebelum masuk dan sistem pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian mata kuliah yang akan saya paparkan merupakan adalah mata kuliah wajib program studi yang ada di semester 4 dengan bobot 3 SKS, yaitu manajemen hotel halal. Mata kuliah ini membahas tentang industri perhotelan, pertumbuhan dan perubahan dari industri perhotelan, perorganisasian hotel, layanan makanan, kantor depan, penginapan, tata geraha, dan juga terkait dengan teknik dan keamanan perjalanan pariwisata, serta juga terkait dengan manajemen sumber daya manusia, dan juga terkait dengan manajemen perhotelan, kontrol dalam perhotelan dan kepemimpinannya, baik itu di hotel konvensional ataupun hotel syariah. Mata kuliah ini tidak hanya menambah pengetahuan dari mahasiswa sendiri, tetapi juga membangun mental dan jiwa setiap mahasiswa untuk menjadi individu yang berani, bertanggung jawab, dan mandiri. Sehingga dalam rangka memenuhi profil lulusan mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami mengenai manajemen perhotelan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami mengenai manajemen pemasaran hotel, dan yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan manajemen, baik itu manajemen hotel konvensional dan manajemen hotel syariah. Dan untuk capaiannya sendiri terdapat 2 CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah mampu memahami ilmu pariwisata dengan wawasan ekonomi kreatif berdasarkan pendekatan manajemen ekonomi kreatif melalui manajemen pariwisata secara profesional dan islami pada tahapan laboratorium dan industri untuk meningkatkan kualitas pariwisata. Di dalam kelas saya menggunakan berbagai literasi dari jurnal-jurnal penelitian, yaitu jurnal saya sendiri dan juga jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Kegunaan dari jurnal-jurnal tersebut untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan saya ajar. Kemudian yang kedua tentang interaksi. Interaksi adalah sistem interaksi yang saya gunakan adalah SCL atau Student Centered Learning, yaitu pembelajaran menetapkan mahasiswa sebagai pembelajaran pusat sehingga akan mengembangkan minat dan lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk sistem SL sendiri terdiri dari interaktif, yaitu penyajian materi di kelas oleh dosen dan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa sendiri. Dan untuk yang kedua ada think and share, yaitu berdiskusi dengan mengangkat isu dan tema yang tertentu, kemudian mempresentasikan dan membahasnya di dalam kelas. Dan juga yang terakhir saya menggunakan base case study, yaitu dengan mengambil berbagai kasus yang terjadi di lingkungan atau platform pendidikan lainnya terkait dengan beberapa kasus dan fenomena terkait dengan industri perhotelan. Kemudian saya juga menggunakan LMS dalam sistem penilaian, yaitu CBT dan Siakat Unisa
untuk ujian CPT digunakan ketika mahasiswa mengikuti ujian, dan siakat digunakan dosen untuk mengisi catatan kegiatan kelas atau harian seperti absensi dan memasukkan nilai. Proses penilaian ini diberikan kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu tersendiri dengan bobot UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 30%, tugas sebanyak 35%, dan tingkah laku sebanyak 10%. Untuk poin-poin tersebut sudah dijelaskan di dalam RPS yang sudah dibagikan dari sejak awal perkuliahan. Hasil penilaian yang akan digunakan dengan harapan mahasiswa akan mengetahui proses seluruh penilaiannya. Yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah dari manajemen hotel halal. Selanjutnya, mari kita saksikan video dari pembelajaran salah satu mata kuliah manajemen hotel halal. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah ngaji ya? Sudah siap untuk belajar berarti? Sudah. Baik, tapi sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran ini lebih baik kita berdoa kembali ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, pagi ini saya akan membahas terkait dengan manajemen hotel. Apa sih manajemen hotel? Menurut kalian apa manajemen hotel? Ada perencanaan, kemudian pengorganisasian. Oke. Tapi kalau bentuk dari hotel kalian tahu nggak apa? Akomodasi. Oke. Hari ini kita akan bicara terkait dengan apa sih bentuk dari manajemen hotel. Apa saja sih yang termasuk dari manajemen hotel atau bentuk dari hotel itu apa saja? Ya, oke. Yang pertama mungkin di sini saya akan mulai dengan menyampaikan bahwa visi misi dari fakultas kita, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial yang terkemuka dengan wawasan ekonomi kreatif berbasis keunggulan IPTEK dan Islami pada tahun 2045. Ya, sedangkan visi misi dari program studi kita sendiri adalah menjadi program studi pariwisata yang terkemuka dengan wawasan ekonomi kreatif berbasis keunggulan manajemen pariwisata dan Islami pada tahun 2045. Ya. Oke, kita masuk nih ke pengertian manajemen hotel dulu nih. Kalau dari Profesor Kraft ini dia bilang bahwa hotel adalah sebuah bangunan yang menyediakan makanan dan minuman, ya, dan pelayanan yang bersangkutan dengan pengadaan dari perjalanan. Kemudian ada juga dari keputusan menteri nih, mengatakan bahwa hotel adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa dalam bentuk penginapan atau akomodasi nih. Tadi kita kan ngomongin akomodasi ya, serta menyediakan hidangan dan fasilitas lainnya, ya, untuk umum yang memenuhi syarat-syarat comfort, privacy, bertujuan komersil. Komersil artinya apa sih? Ayo, dijual bebas, berharga, ya, situ. Lalu menurut ada nih American Hotel Association nih. Kalau menurut American Hotel Association ini adalah hotel adalah sebuah tempat di mana disediakan penginapan, kemudian makanan dan minuman serta pelayanan lainnya untuk disewakan kepada orang-orang yang akan tinggal dalam waktu sementara waktu ya. Dalam waktu sementara waktu, ingat ya, dalam waktu sementara waktu, bukan untuk temporer. Ya. Kemudian ada peraturan menteri dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan jasa makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian, ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, ya. Jadi menurut kalian apa sih manajemen hotel itu sebenarnya? Kalau dari empat definisi yang sudah kita lihat sekarang, ini menurut kalian kesimpulannya apa sih manajemen hotel tuh? Sebuah usaha
sebuah usaha komersil yang bisa memberikan keuntungan. Kemudian dengan menyediakan fasilitas bisa berbentuk makanan, minuman, atau fasilitas umum, tetapi utamanya adalah menyediakan jasa untuk menginap. Nah, sehingga manajemen hotel itu adalah pelaksanaan konsep dan fungsi manajemen dalam usaha hotel, di mana didefinisikan sebagai suatu organisasi pelayanan jasa yang menyediakan sarana akomodasi, makanan dan minuman, serta fasilitas lain yang dikelola untuk tujuan keuntungan. Itu adalah manajemen hotel. Ya, lalu bagaimana dengan akomodasi? Dari tadi kan kita sudah bicara nih, tadi juga dari 4 definisi juga kan menyinggung terkait bentuk akomodasi. Nah, akomodasi sendiri itu apa sih menurut kalian? Yang menyediakan layanan penginapan yang dilengkapi layanan seperti makanan dan minuman dan dilengkapi oleh fasilitas lainnya. Oke. Itu ya, jadi sebuah seperti sarana ya, sarana untuk mendapatkan fasilitas tadi yang dikatakan oleh Sari. Bisa itu makanan, minuman, tempat menginap atau fasilitas umum lainnya, ya. Nah, di sini sendiri akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta jasa yang lainnya. Sama seperti yang tadi Kak Sari katakan, bahwa memang akomodasi itu ada sebuah sarana. Sarana apa? Sarana yang menampung tadi setiap fasilitas, dari tempat-tempat untuk kita tempat tidur, makanan, minuman, atau fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya apa, Bu? Contohnya, misalnya sekarang banyak sekali hotel-hotel yang bentuknya itu, fasilitasnya itu sesuai kebutuhan. Gimana, Bu, kok sesuai kebutuhan? Kita tinggal memilih hotel mana atau akomodasi apa yang kita perlukan. Kita di kota, butuh hotel city kota. Oke, kita cari hotel yang untuk fasilitasnya tidak terlalu banyak, tetapi cukup untuk kebutuhan kita. Ya, apalagi kita nih di kota Bandung itu, tipikal dari wisatawan kita adalah tipikal wisatawan yang tidak mau menikmati fasilitas yang ada di hotel. Karena apa? Tujuan mereka ke Bandung adalah sebagai untuk wisata, yang artinya mereka melakukan beberapa kegiatan atau banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan itu pasti di luar hotel. Di dalam hotel dia hanya butuh apa? Tempat tidur, makanan dan minuman. Untuk fasilitas lain apakah tidak dibutuhkan, Bu? Tetap dibutuhkan. Ada beberapa hotel juga atau beberapa karakter wisatawan, mereka yang walaupun mereka datang untuk tujuan wisata di luar hotel, tapi mereka tetap butuh, misalnya seperti fasilitas swimming pool, gym, atau spa. Karena apa? Ya mungkin itu terpengaruh oleh lifestyle-nya mereka sendiri. Sehingga memang beberapa hotel, walaupun itu dia ada di city hotel ya, di kota, mereka itu selalu tetap membutuhkan fasilitas lain selain fasilitas pendukung seperti makanan, minuman, atau tempat menginapnya, seperti itu, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis akomodasinya nih, ya. Nah, pertama hotel. Hotel mungkin hotel biasa yang kayak biasa kalian lihat, misalnya seperti Grand Tebu, atau Amaris, atau Sarala, atau mungkin Aston, tempat kita biasa bener ya. Aston, kemudian hotel-hotel lainnya itu pada umumnya itu bentuknya hotel, dan hotel itu biasanya terbagi dari beberapa jenis hotel, ada yang berbintang, ada yang non bintang, ya. Kemudian ada motel. Nah, motel di sini biasanya ini tuh ada di daerah pinggiran kota. Dan sejarah dari motel ini adalah sebuah tempat atau penginapan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang berpindah-pindah atau melakukan perjalanan cukup panjang yang melalui jalur yang di pinggir kota atau jalur-jalur yang memang tidak untuk masuk ke kota, dalam kota gitu, atau bukan untuk wisata biasanya. Untuk melakukan lebih banyak itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan panjang, ya. Kemudian homestay. Homestay ini kalian pernah dengar nggak homestay itu apa? Homestay. Ayo, homestay. Sekarang lagi tren loh homestay. Homestay itu adalah penginapan yang ada di sebuah desa atau perkampungan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri. Jadi di homestay itu nanti kalian akan tinggal oleh pemiliknya. Gitu ya. Jadi kita itu akan bergabung di keluarga masyarakat lokal.
ya. Jadi kalian nanti akan berbaur dengan masyarakat lokal di sana. Kalian akan makan, minum semuanya itu sesuai sama apa yang biasa mereka lakukan. Dan ini tuh juga cukup menjadi tren untuk tahun ini, homestay. Oke. Masuk ke karavan. Karavan apa coba? Menurut kalian karavan? Ayo, ada yang tahu karavan? Yes. Banyak kalau sekarang itu trennya itu melihat bintang. Menginap sambil melihat bintang, itu salah satunya. Jadi dia itu bentuknya itu seperti mobil-mobil besar yang dimodif, kemudian bisa berpindah-pindah tempat sesuai dengan lokasi yang diinginkan. Dan trennya itu sekarang banyak seperti orang-orang yang saya ingin menginap di bawah langit-langit berbintang. Nah, seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu, ya. Kemudian cottage. Cottage sendiri apa menurut kalian? Ayo, cottage. Masa nggak ada yang tahu? Cottage itu adalah penginapan yang dia cenderung ada di pinggir perairan atau danau. Ya, atau juga bisa juga di pinggir laut. Tapi tidak seperti resort ya. Berbeda. Cottage itu dia biasanya bentuknya itu lebih kecil. Tapi dia berada di daerah yang dekat dengan perairan biasanya, ya. Memang untuk fasilitasnya biasanya itu dia per satu kamar, ya, bukan per fasilitas full gitu, enggak, dia per satu kamar biasanya seperti itu. Itu bentuk dari cottage, ya. Kemudian masuk ke villa. Masa nggak ada yang tahu villa? Ayo, yang sering ngumpul, yang sering bakar-bakaran biasanya tahu. Nah, villa ini bentuknya itu seperti kita menyewa seperti rumah ya. Tapi bedanya di villa itu biasanya sudah disediakan beberapa fasilitas, dan biasanya juga memang di villa itu nanti di-create untuk lebih eksklusif lagi atau lebih komersil lagi biasanya. Berbeda dengan rumah biasanya ya. Nah, villa ini biasanya dia akan lebih fancy lah ya, kita bilang fancy ya, dengan fasilitas yang memang disediakan oleh pengelola. Itu bisa berbentuk misalnya villa-villa itu sekarang trennya kan ada villa yang bentuknya itu seperti ada nuansanya ya, tanah nuansa tropikal lah atau apa, atau bahkan mungkin sekarang kan juga trennya ada yang berendam air panas sambil menginap. Nah, seperti itu. Contohnya hampir seperti itu. Jadi punya tema-temanya kayak gitu, oke? Kemudian masuk ke resort. Nah, tadi saya katakan resort dan cottage ya. Kalau cottage itu biasanya kita kan per kamar ya, dan cenderung dia itu ada bisa 1 lantai atau 2 lantai, dan tapi itu tetap bentuknya itu 1 per kamar ya, bukan bentuk full fasilitasnya. Kalau resort ini dia full fasilitasnya, full. Dia cenderung bisa ada di pinggir pantai atau di daerah pegunungan sekalian ya, dengan full fasilitas seperti makanan, minuman. Kalau menginap pasti ya, makanan, minuman, kemudian fasilitas lengkap lainnya, misalnya seperti atraksi wisata juga bisa di sana bisa disediakan. Kemudian fasilitas gym atau spa itu full, pokoknya full treatment di situ. Jadi tujuannya resort dibuat itu sebagai pemenuh kebutuhan konsumen atau customer kita itu tanpa harus mereka keluar kemana-mana, dan mereka merasakan semua fasilitas yang ada di resort kita seperti itu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dari ini jenis dari beberapa jenis dari akomodasi atau jenis-jenis dari hotel. Mana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Oke. Oke, kita masuk ke produk hotel. Produk hotel sendiri menurut kalian apa aja sih? Layanan kamar ya. Oke. Nah, produk hotel di sini adalah yang pertama menyewakan kamar atau akomodasi. Nah, kegiatan utama pada bisnis ini memang ya kita menyewakan kamar ya. Untuk apa? Tujuannya untuk beristirahat tamu-tamu. Kemudian yang kedua adalah menjual makanan, minuman. Walaupun produk utamanya hotel itu adalah kamar,
Tapi tidak mau menutup kemungkinan pun mereka punya jenis yang lainnya. Salah satunya adalah makanan minuman. Untuk apa? Penunjang. Karena ya dari kita beristirahat, salah satu unsur untuk istirahat kita apa? Selain kita tidur, makanan dan minuman. Sehingga salah satu produk hotel yang paling utama adalah makanan dan minuman. Kemudian juga ada menyewakan fasilitas dan menjual pelayanan yang diperlukan oleh tamu. Ya tadi kita sesuaikan jenis dengan jenis hotelnya itu seperti apa atau jenis akomodasinya seperti apa. Apakah memang dia bentuknya resort, apakah dia bentuknya cottage, apakah dia bentuknya homestay. Nah, itu kan disesuaikan dari setiap jenis akomodasinya itu seperti apa, ya. Nah, sini ternyata produk hotel itu dibagi lagi nih. Ada dua jenis. Ada yang produk nyata dan tidak nyata. Apa maksudnya produk nyata dan tidak nyata? Coba. Kalau yang nyata, oke, bisa dilihat dan bisa digunakan. Kalau yang tidak nyata, bisa dirasakan. Coba saya mau tanya, produk nyata itu maksudnya apa sih? Oke. Kemudian kalau tidak nyatanya? Pelayanannya. Oke. Di produk hotel itu sebenarnya ada tangible dan intangible, nyata dan tidak nyata. Ya, yang nyata itu apa? Nyata itu adalah ada fasilitasnya yang kita rasakan secara langsung seperti tidur, tempat tidur, makanan, minumannya. Nah, tidak nyatanya adalah servicesnya. Keramah tamahan kalian, bentuknya, kemudian senyumnya, sapanya, kemudian fast responnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari produk hotel, ya. Kemudian apakah itu bisa dibawa pulang? Enggak, masa kalian membawa kasur? Enggak kan? Nah, makanya kenapa produk hotel itu bersifat tangible karena gini, mereka bisa kita rasakan, bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita bawa pulang. Hanya kita bisa rasakan experience-nya. Makanya produk hotel itu banyak yang bilang bahwa ya ini adalah produk tangible dan intangible, nyata dan tidak nyata. Kenapa? Ya karena memang produknya ada, kita rasakan secara langsung malah. Tapi tidak bisa kita bawa pulang. Berbeda dengan kalau kita beli di destinasi wisata itu ada souvenir kan. Nah, itu bisa kita bawa pulang nih. Tapi kalau di hotel tuh enggak. Gitu, ya. Jadi produknya memang nyata, kita lihat dan kita rasakan, tapi tidak bisa kita bawa pulang. Nanti kalian diomelin. Kalau bawa kasur, mau ngapain say? Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada jenis-jenis kamar hotel nih. Yang pertama ada single room. Single room tuh kayak gimana sih? Satu tempat tidur ya. Yang biasanya ukurannya itu queen, ya. Kemudian ada twin room. Twin room kayak gimana? Dua, ya, ada dua tempat tidur dan biasa ukurannya adalah ukurannya single, ya, yang kecil. Biasanya itu jenis kasurnya itu yang 100 kali 200 biasanya, atau enggak 90 kali 200. Pokoknya yang kecil yang untuk emang single ini, single butuh sendiri lah gitu, ya. Kemudian ada double room. Double room itu kayak gimana coba? Oke. Satu tempat tidur berukuran double. Biasanya kalau double room ini biasanya itu trennya itu untuk customer yang dari grup. Jadi customernya itu satu kamar itu kan biasanya secara umum satu kamar itu 2 orang. Nah, ini bisa 3 atau 4 orang maksimal. Karena apa? Ukuran size tempat tidurnya besar dan biasanya ukuran kamarnya juga akan lebih besar. Seperti itu, ya. Nih, kemudian double room. Apa? Nah, ini biasanya juga lebih banyak lagi. Nah, ini biasanya contohnya itu seperti di cottage. Ya, dia bentuknya double room. Karena apa? Karena satu kamar itu bisa bisanya 4 orang sampai 6 orang atau bentuknya untuk keluarga. Ya, jadi ini dia double room gitu. Karena size dari tempat tidurnya pun besar, size queen biasanya queen dengan queen lagi. Kayak gitu, ya. Kemudian joining room. Coba tahu nggak?
Oke, jadi dia 2 kamar gitu ya. Karena biasanya kalau di hotel itu cenderung kamar itu tidak berdampingan secara langsung. Mereka akan berhadapan-hadapan. Kayak gitu. Kalau yang ini joining room itu dia bersampingan tapi tidak ada connecting door maksudnya ya. Tapi itu biasanya bentuknya itu ya contohnya kayak cottage kayak gitu ya. Oke, connecting room. Udah saya spill nih tadi. Oke, 2 kamar yang saling bersebelahan dengan connecting door, tetapi jenisnya biasanya berbeda. Yang satu misalnya standar, yang satu misalnya deluxe gitu. Jadi pasti salah satunya itu ada yang ukurannya lebih tinggi gitu ya. Oke, Jason room. Saling berhadapan ya. Itu biasanya ya tadi biasanya banyaknya di cottage room ya. Karena dia cenderung kan berhadapan langsung ke alam. Jadi secara tata letak pun juga dia tidak seperti yang pada hotel pada umumnya ya. Cabana, coba kalau cabana apa? Langsung ya kayak cottage gitu ya cabana. Jadi dia menghadap ke langsung ke pemandangan view lah. Tapi cenderung banyaknya itu menghadap ke misalnya laut atau ke ya kayak danau seperti itu ya. Duplex apa? Terakhir nih. Nah ini duplex ini biasanya cenderung memang kayak seperti cottage ya. Karena apa? Dia itu cenderung menghadap ke view alam. Kemudian dalam satu area itu ada 2 kamar biasanya, atas dan bawah biasanya, atas dan bawah itu. Nah itu namanya duplex. Dan itu biasanya memang cenderung untuk jenis-jenis akomodasi seperti cottage, seperti itu. Itu oke? Kita selesai. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini? Nggak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk tetap selalu lihat materi apa yang akan kita pelajari besok. Nanti kita akan bahas lagi minggu depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.